dulu diceritain ya. Ya, silakan Erika. Terima kasih Mother. Buat teman-teman semua, sesuai dengan info Bu Nadine tadi, saya itu awal direkrut, saya merekrut dan leader saya yang top marketop itu Juliata. Terima kasih udah merekrut saya. Saya itu awalnya direkrut di 2021 September 2021 akhir habis COVID ya Pak ya. Pokoknya itu masa-masa. Jadi COVID ini adalah salah satu trigger saya kenapa jadi mau join. Ceritanya adalah jadi 2021 itu saya pengen upgrade kartu rumah sakit. Jadi saya teman-teman dari 2005 udah punya asuransi. Jadi memang mindset asuransinya udah ada dari dulu. Tapi dapat karena mengerti produknya enggak teman-teman. Karena agennya adalah kakak saya. Jadi semua kita sama, pasti ceritanya itu hampir-hampir mirip. Jadi saya itu join asuransi itu 2005. Terus 2020 COVID datang. Sebelum 2020 saya udah upgrade kartu one bed one room, kamar mandi dalam, tapi dengan brand sebelah dibawakan diajak oleh kakak saya yang leader saya yang baru promosi Kamince. Nah, saya ikut kartu rumah sakit AIA, one bed one room kamar mandi dalam, dan saya tanya agen saya yang di Pro, kita udah ada belum? Ternyata belum ada. Jadi masuklah kita bertiga, kita kan selalu sepaket, suami istri sama anak. Dan mohon maaf saya ditolak teman-teman. Tapi saya udah punya prudensial yang PPH biasa, yang kamarnya itu harganya sekian gitu kan ada ya. Kartu kerang. PHS yang kartu kerang. Ya udah, pas setelah COVID kok kayaknya COVID ini takut juga ya kita ya, biaya mahal ya pasti ya. Akhirnya saya hubungin Ito Juliator Mother. Saya tanya karena kebetulan Ito Juliator juga agent saya tapi dengan produk yang berbeda, produk lain gitu. Pokoknya siapa yang ke rumah waktu itu pasti kayaknya akan ada yang masuk gitu loh, gitu kan. Ya udah, terus saya hubungin, itu boleh nggak aku dapat diskon? Ya udah, kamu jadi agent aja. Jawaban itu Juliator simpel teman-teman. Jadi kita juga kalau mau ngajak, kan kebetulan tadi saya ngajar materi rekrut ya, simpel aja. Jadi kita nggak usah berpikiran aneh-aneh di pikiran. Saya cuma bilang, saya ada diskon nggak? Boleh. Saya pikir dulu setiap agent itu dapat diskon. Memang privilege-nya dia jadi agent, ternyata komisi ya maksudnya ya. Jadi waktu itu oke. Tapi ini dong, saya cari orang dulu. Jadi saya itu kayaknya kalau dari Tejolator saya itu adalah agent yang selalu ada tanda kutipnya di belakang. Saya cari orang dulu. Nah, ada syaratnya. Saya waktu itu ngajuin syarat itu Agustus ya kalau nggak salah ya, atau ya kita konsultasi itu. Terus belum sampai sebulan kakak saya mau masuk dong. Waktu itu kan saya yang join sama dia. Jadi memang kan saya tadi ada prinsip tabur tua ya kalau perhatiin gitu. Nah kakak saya mau masuk. Langsung saya kejar itu Juliator. Itu aku mau jadi agent. Ada nih nasabah. Kakak saya mau masuk. Nah itu awal pertamanya ikut join jadi agent teman-teman. Itu Mother. Jadi yang tadi katanya ada syarat kalau ada yang mau masuk baru saya mau jadi agent ya gitu ya, ternyata benar ya, makanya mau masuk langsung buru-buru jadi agent. Nah terus kan udah nih akhirnya kan Erika direkrut nih ya kan, udah nih jadi agent gitu kan. Terus pas di awal langsung nih closing, terus dapat komisi pertama kan? Iya. Nah itu gimana tuh rasanya? Terus akhirnya terus jalani nih, kenapa akhirnya kok jadi pengen jalani keterusan. Keterusan. Teman-teman, kan saya mama sejati ya teman-teman. Mama suka uang nggak sih? Suka ya. Nah tahun pertama, pas bulan pertama itu kan September saya ujian. Pokoknya tahun berapa tuh berarti? 2021. Udah langsung ada komisi 165 kalau nggak salah, 3 case kru cinta. 3 case 500.000 kalau nggak salah 165.000 ya kalau nggak salah. Nah itu saya langsung dapat komisi, enak juga nih ada uangnya gitu kan. Ya udah, akhirnya di bulan berikutnya mulai ikut arahan leader. Ayo dong ikut ini, pokoknya
saya dikasih tahu produknya, diajarin kan. Kalau kita leader itu kan pasti ya ngajarin, membantu orang lain biar mengerti produknya. Jadi saya ikut waktu itu apa namanya, leader saya ini kan, saya orang manusia penuh syarat ya, tahu gitu loh Mother, saya itu triggernya dia itu apa. Mungkin dari kita sering ngobrol, teman-teman, waktu itu kan COVID ya, saya tuh gak terlalu begitu kenal sama itu Juliater sebenarnya. Jadi saya itu kenal sama agennya itu Juliater. Yang saudara saya itu agennya itu Juliater, terus saya jadi kenal sama itu Juliater. Waktu pertama-tama join itu kita nggak pernah loh masuk ke rumah loh, kan COVID. Saya orang autoimun, jadi saya agak menjaga gitu, jadi nggak boleh masuk ke rumah. Nah, waktu itu kita ngobrol-ngobrol, terus itu Juliater ini tahu kalau saya itu penyuka jalan-jalan. Waktu itu ada jalan-jalan Korea. ke Korea. Kenapa jalan-jalan ke Korea bikin saya ke trigger pengen menjalankan Mother? Karena waktu itu saya sukanya drama Korea, teman-teman. Jadi kok kayaknya, aduh, drama ini kan, iya, itu kayak adakah seperti saya? Ayo. Ada lagi, ada apa? Nggak ada. Nah, tuh saya teman-teman. Nah, kan kalau Korea itu ya bangunannya bagus-bagus, orangnya itu ya, pokoknya bajunya itu kayaknya saya tuh pengen. Dan sebenarnya saya udah pernah bilang ke suamiku itu teman-teman, anti yang namanya Korea. Dia itu kerja di perusahaan Korea kurang lebih 25 atau 30 tahun. Jadi dia udah tahu karakternya orang Korea, dia tuh nggak suka. Gitu teman-teman. Sampai ke negaranya aja nggak mau. Nggak mau. Tapi kita kayak itu loh, kita jalan yuk ke Korea. Ih, ngapain sih? Gua tiap hari ketemu sama orang Korea. Ngapain gua kesana? Sampai pernah loh, itu bosnya itu, kamu datang aja kamu ke rumah saya. Itu kan udah enak banget ya sebenarnya kita itu ya. Udah kamu datang aja, kamu berkunjung gitu. Dia nggak mau. Nah, pas datang kontes Korea, teman-teman ingat ya, saya itu September join. Kontes Korea itu 327 ya, itu ya waktu itu ya, kalau nggak salah. 30-an lah. Iya, pokoknya aku ingat banget itu. 327 juta, teman-teman. BPC. Saya kejar itu. Gimana caranya itu biar bisa? Mulailah diajarin breakdown acara itunya Mother. Iya. Tapi tercapai nggak saya jalan-jalan ke Korea? Nggak tercapai loh teman-teman. Tapi angkanya tercapai nggak? Tercapai angkanya. Nah, ini topiknya ini yang dengan hati kecewa dong kalau kita seharusnya angkanya tercapai tapi nggak jadi jalan-jalan. Tadi itu judulnya apa tuh Mother? Lead with heart, grow with purpose. Nah, kalau ke hati, ya kan ini kan heart, di bisnis ini kan harus dengan hati ya. Kalau saya mau kecewa ya kecewa banget gitu. Kalau saya mau pengen marah ke leader saya bisa marah loh. Karena ini itu 327 ini capek lebih. Saya total nutup itu 3 bulan 400-an. Nah, ternyata syarat Korea itu 327 kalau dia tercapai di bulan Juni ya. Saya join aja baru bulan September. Nah, akhirnya apalagi nih yang bisa dikejar. Kalau kayaknya leader saya mengerti ini orang harus dikasih ini, walaupun dia harus punya syarat tapi ditunjukin. Jadi saya diulang-ulang, kan awalnya masuk saya diulang-ulang tentang Korea aja. Ini jalan-jalan, ini tinggal segini, ini bisa lo itu Eda gitu. Pokoknya dipantau terus. Apalagi nih, karena nggak tercapai ya saya kejar promosi. Kenapa saya bisa promosi 3 bulan ya karena itu. Ya. Oke. Jadi teman-teman ya, di bisnis ini memang mengajarkan kita tentang attitude juga ya. Menurut saya dengan Erika seperti itu, kalau dia saat itu down, berhenti, ada nggak sekarang? Nggak ada. Makanya kita di bisnis ini tuh harus menjaga hati. Jangan apa-apa tersinggung, apa-apa baper, apa-apa marah. Yang rugi siapa? Diri kita sendiri ya. Buktinya Erika nggak dapet Koreanya, tapi duitnya dapat nggak?
duitnya Dapet. dapet, promosinya dapat nggak? Dapat, dan paling cepat pula promosi menjadi agency builder. Kalau ngomongin agency builder teman-teman nggak main-main, duitnya itu gede banget secara OR-nya ya, overriding-nya gitu. Jadi balik lagi teman-teman di bisnis ini, makanya kenapa saya kasih judul untuk Erika, karena saya ngelihat Erika ini orangnya punya hati yang baik, tulus, dan ya namanya kita manusia pasti ada rasa emosi, rasa nggak enak ya, tapi attitude itu penting banget di bisnis ini. Kalau memang kita sedikit-sedikit itu nggak apa katanya? Iya, gitu ya. Jadi beda. Seperti hari ini pun aja langsung inisiatif menawarkan tuh, saya sampai ya Allah terenyuh, kata Erika, abis kasihan nanti mother kepikiran, aduh ya Allah baik banget, aku jadi pengen nangis loh. Enggak ya, pokoknya baik banget deh gitu ya. Nah aku bilang sama Sifu, orang kayak gini, seorang leader ini bisa maju, bisa jadi besar ya, karena dia merasa punya tanggung jawab untuk semuanya walaupun ini bukan timnya dia. Ya boleh aplausnya, amin ya Erika ya. Nah kembali lagi nih selanjutnya, setelah udah nih promosi kan Erika, kan mulai rekrut dong awal, ya kan? Iya benar. Pas ngerekrut itu bagaimana? Kan di awal nih mau jadi AAB, ya kan? Leader, peran leader itu luar biasa teman-teman ya. Sampai Erika itu dituntun. Saya ingat banget zaman dulu ya, itu kan Zoom ya, training kita ya, COVID ya. Itu saya bilang sama Julieta sama almarhum Astrid ya, ini agent barumu luar biasa, saya bilang. Setiap saya bisa tahu loh mana agent yang fokus benar-benar dengerin pembicara, dengerin trainer, mana yang enggak. Kalau saya ngajar apalagi di Zoom, saya lihat Erika tuh benar-benar catat, benar-benar perhatiin dan nanya gitu saat itu. Jadi saya bilang nih calon agent bagus, calon leader yang bisa jadi bertumbuh, saya bilang gitu. Nah kan rekrut orang nih, jadi awal nih mau jadi AB. Nah siapa yang direkrut dan bagaimana arahan leader saat itu untuk, karena penting banget ya, kalau kita nggak diarahin leader juga bingung kan maunya gimana, apalagi saat itu COVID, jadi kita nggak ketemu di kantor, ketemunya cuma di Zoom aja gitu. Ya boleh ya Erika. Iya benar Mother. Jadi teman-teman waktu itu kan saya mepet ya, termasuk menurut saya ya, mungkin sekarang ini banyak kayak kemarin ada teman saya mempromosikan cuma 1 bulan goal AAB. Tapi pada masa saya, kondisi situasi saya kemarin join, menurut saya itu waktunya mepet. Apalagi saya bisnisnya kan kita sama-sama dimulai dari nol, baru belajar gitu kan. Nah, waktu itu memang saya itu rekrut Mother hilang semua. Jadi saya itu asal rekrut teman-teman. Yang penting saya bisa naik promosi. Masa saya udah gagal ke Korea, saya nggak promosi? Nah betul. Itu loh. Betul. Yang ke Patri, ya. mindset saya itu, Iya. masa saya udah gagal pergi ke Korea nih. Sebenarnya kan saya sampai bilang ya Toya, saya tuh pengen ke Koreanya, nggak pengen promosi. Nggak Waktu itu pengen kalau ingat promosi, iya, betul. saya hanya pengen ke Koreanya. Tapi di akhir-akhir kalau nggak salah November kita ketemu sama Mother sama Sipu, terus Mother ngejelasin enggak, kalau ke Korea itu aturannya bulan Juni harus sudah capai. Nah, di situ berarti goalnya masa kita bertahan lagi, orang udah nggak bisa kan? Berarti Promosi. bergeser dong Next, ke promosi. Nah, saya merekrut itu bulan Desember karena saya ngejar API-nya dulu. Saya ngejar, pokoknya saya harus promosi, saya harus kumpulin dulu omset saya. Waktu itu begitu, teman-teman. Jadi, saya ngerekrut siapa aja? Siapa aja. Jadi, Mother, pokoknya setelah saya join di Prudential, setiap orang yang datang ke rumah saya, sampai saya ingat banget itu Eda Astrid. Kalau lihat mobil depan, wah ini bentar lagi nih pasti join ini. Rasanya gitu teman-teman. Nggak pernah, karena waktu agent itu nggak ada kepikiran apa-apa. Iya. Murni hanya untuk mengedukasi orang, prospek, ngajak gitu loh. Ke bisnis sudah. Keponakan, saudara suami. Pokoknya kalau datang ke rumah saya atau saya ke rumahnya, pasti sharing. Pasti saya sharing. Nggak mungkin enggak ya? Nggak mungkin nggak Mother. Nah samalah, akhirnya di Desember itu kan butuh 4 agent. 4 agent ya Mother. Saya tuh pacarnya ponakan saya keterima kerja di Palembang. Dia punya pacar guru. Ya. Udah sini KTP pacar lu buat apa sih Tan gitu kan? Rekrut. Gak apa-apa, syarat aja. Nanti pelan-pelan saya ajarin. Nanti juga kemarin nggak ngerti. Saya bahasanya gitu Mother. Kayak gitu loh. Belum yang pakai sistem, belum. Mama. Bagaimana sih bahasanya ke orang gitu kan? Iya. Ya udah. Ayo sini. Nanti saya ajarin. Kalau syukur-syukur dia tertarik, uangnya banyak.
Benar nggak? Iya. Ya kalau nggak tertarik ya udah, kan kembali lagi tadi tentang perasaan kita. Iya. Itu Mother. Nah, itu satu. Terus ipar juga. Ayo kamu jadi agent aja buat nambah-nambah income dari suami. Saya ajak mau. Terus habis itu ponakan yang kuliah. Tapi teman-teman, namanya rekrutan itu ya asal comot. Dan Tuhan itu kan pasti ngelihat kerja keras kita dong. Ya. Tahu nggak teman-teman? Di tahun berikutnya kan mereka kan ada itu ya, ada komisi masuk ya, ada ya. Terus ternyata labs. Yang ngisiin kan waktu itu ini sebenarnya salah ya Madara, yang ngisiin saya. Terus produksinya dia dapat komisi tanpa ngapa-ngapain, hanya minjamin KTP. Nama. Lucunya setelah di bulan keempat apa bulan kelima labs dong itu nggak dapat komisi. Nggak dapat komisi. Itu agent iya. Tanyain ya. Tapi itu jadi peluang buat kita. Nah, lu butuh komisi, ikut dong. Iya. Ikut sistem, ayo ikut training. Nggak mau kerjanya tapi mau komisinya. Itulah orang di luaran sana ya. Akhirnya yang rekrutan pertama saya itu nggak ada yang jalan. Iya. Puji Tuhannya dapat rekrutan di setelah saya AB. Itu Kak Lemar, walaupun sekarang udah udah nggak ada. Terus Kak Lela baru si leader aku yang luar biasa ini bilang, kamu tuh harus ada orang-orang baru yang harus rekrut biar bisnisnya jalan. Oke. Boleh aplaus ya teman-teman ya. Sebagai seorang ibu ya, Erika ini gitu ya, jadi tetap bisa jalanin bisnis Prudential, building tim juga gitu ya. Nah kan tadi Erika waktu awal oke lah, asal-asal aja ya. Tapi ternyata belum jalan. Nah pas AAB nih, kan kalau tadi kan dari Korea, ya udah deh promosi. Nah dari AAB nih kenapa pengen jadi AB gitu? Balik lagi karena apanya? Kalau saya pribadi balik lagi deh Mother. Ya, oke. Karena kan kalau kita udah leader kan kita udah ikut meeting leader ya, udah tahu kira-kira apa sih income yang akan kita dapat gitu kan. Ada bedanya nggak waktu dari agent ke AAB? Beda banget. Beda banget Mother. Okay. Waktu agent sama AB kan, kalau agent kan salah satu agent saya kerekrut tuh gara-gara komisi. Kan si itu kenal nasabahnya itu Juliater, tapi teman aku di satu kelompok. Terus dia tanya, ini pas arisan teman-teman. Jadi saya rekrut orang-orang yang join itu, maksudnya yang menjalankan itu dengan kayak tidak sengaja gitu. Nah pas arisan dia nanya, Dek, emang kata si itu kamu udah dapet komisi 10 juta. 10 juta ya itu ya waktu itu ya. Ini kita posisi arisan marga. Jadi lagi rame, terus Kak sini aja. Ya emang kamu udah dapat komisi 10 juta? Siapa bilang 10 juta? 18 juta. Aku bilang, karena apa? Karena ada tahunan. Dia kan nggak tahu. Yang penting dia tahu angkanya. Kalau mau ditunjukin, kita kan nggak bohong ya Madura. Akhirnya saat itu juga menyerah langsung KTP-nya. Iya. Gara-gara uang juga. Uangnya income. Iya. Padahal baru berapa bulan, belum nyampe setahun ya. Belum income udah dapat 18 juta. 3 bulan. 3 bulan. Komisi pertama kali bonus waktu itu berarti lumayan dong. Ya bonusnya kalau nggak salah 27 atau berapa tuh, gitu, 20 jutaan loh. Bonus pertama. Baru mulai join di bisnis ini. Nah, kalau dulu kan kita bonus tahunan ya. Teman-teman sekarang nih yang baru nih, agent-agent baru, bonusnya kita per 3 bulan. Gitu ya. Jadi udah lebih cepat dapat, lebih gede lagi. Teman-teman bisa dapetin bonusnya. Nah, terus tadi kan AB udah kerasa duitnya dari agent ke AB. Terus AB mau AB nih. Kenapa tuh? Dan setahun kok cepet banget loh. Apa yang Erika lakukan gitu loh buat teman-teman di sini? Kalau saya Mother ya, terus terang, fase yang paling berjuang dan benar-benar hati kita harus kuat itu adalah ketika saya AAB. Jadi buat teman-teman yang baru promosi, ada Kamince, ada Wani, ada Meta, ada siapa lagi ya? Kita banyak ya? 5 AAB ini adalah fase perjuangan kalau kata saya. Kenapa? Kenapa, Hendra?
Kalau AAB itu kan, kalau kemarin kita agent, kita hanya fokus untuk jualan. Ya. Kita hanya berhubungan dengan calon nasabah. Mm-mm. Kalau udah AAB Mother, Ya. kita ada yang mengikuti. Gitu Ada loh. rekrutan agent. Ada rekrutan. Berarti kan kita harus ini dong, harus jadi contoh. Satu. Kedua, harus memanage hati kita. Ternyata perjuangannya lebih berat kalau jadi agent. iya dibandingkan agent. Karena apa? Ini partner kita. Tadi kan kalau yang ikut kelas rekrut kan aku bilangin kan, partner seumur hidup loh Ya. di bisnis ini, seumur hidup bisnisnya. Nah, kita jangan sampai salah mengkondisikan hati kita gitu, Mother. Saya perjuangan terberat itu di AAB. Ya. Ya, karena kebetulan saya dapat AAB yang strong juga, lebih strong dari saya. Dan mempromosikan 2 AAB baru saat itu. Ya? Waktu itu saya targetnya mempromosikan 2 AAB baru, Iya. tapi yang satu meleset di akhir. Oh, oke. Jadi dia nggak itu, tapi tahun depannya naik Promosi. juga, promosi juga Oke. gitu. Jadi Gitu. waktu jadi AB mempromosikannya 1 AAB ya. Iya, Oke. AAB. Tapi awalnya maunya 2 AAB, Maunya cuman 2. kepleset hanya 1 AAB. Iya, benar. Nah, itu yang direkrut kan tadi ibu-ibu. Iya, ya kan? ibu-ibu. Nah, terus ada siapa lagi tuh, kan pasti ada ibu-ibu yang lain juga tuh rata-rata. Nah, omongannya tuh apa sih gitu? Trigger omongannya sesimpel itu kah atau ada apa lagi gitu yang lain? Biar mereka ikut join ya, Mother ya. Nah, saya pakai cara mama-mama, teman-teman. Mungkin tapi kalau yang cowok juga nggak apa-apa. Jadi saya itu hanya sebagai contoh sih, Mother. Kalau tadi kan yang AAB yang ke promosi itu kan saya pakai yang uang karena dia kebetulan nanya. Ya. Terus kalau yang kedua yang meleset itu pulang dari acara ini, kita kan ada acara kayak gini, sesi yang pakai batik, saya ingat banget dia ngantar kue ke rumah. Saya masih pakai, baru nyampe dari kantor. Terus saya nyampe, terus dia nawarin makanan, dia bilang, saya kan orangnya suka jajan ya, Mother ya. Iya. Saya pakai tas. Sebenarnya tas saya ini udah lama, teman-teman. Tapi dia belum pernah lihat. Terus dia ngajak, Dek, kita udah lama nggak nongkrong gitu. Ngopi yuk. Seorang agent kalau diajak ngopi itu berkah nggak? Iya, langsung semangat 45. Saya belum buka sepatu dan langsung, ayo Kak, ayo. Terus dia bilang, udahlah, lu pulang aja. Suaminya suruh pulang. Jadi kita ngopi. Terus pas ngopi itu tasnya sengaja saya taruh di atas meja. Ini ada tujuannya, teman-teman. Biar dia lihat. Ada pertumbuhan, ada perkembangan. Bukan mau flexing. Iya, sebenarnya. Sombong. Iya, itu lebih ke kesombongan. Salah ya. Jadi dia lihat terus dia bilang, Dek, lu tasmu tas baru ya, kamu belanja mulu. Ih Kak, kalau sekarang belanjanya lebih enak. Sebelum join Prudential, saya itu juga tukang belanja. Karena teman-teman saya ibu-ibu, habis ngantar anak, terus kita kemana lagi nih? Pergilah ke mall, pergilah jajan. Kalau pulang saya ingat banget dulu kan, gimana tuh tuh, di rumah saya itu ada mertua. Jadi mertuaku itu tinggal satu, tinggal ibu. Terus dalam kondisi sakit. Nah, ini salah satu perjuangan saya juga waktu mau ngejar AAB kemarin itu. Sampai nangis loh aku waktu mau ngejar AAB, aku nangis di Zoom sama si ibu. Karena waktu itu aku cerita dikit sama Pak Yamadana. Jadi waktu itu mungkin hampir mirip dengan cerita Wani, tapi Wani lebih luar biasa. Jadi waktu itu mertuaku sakit. Terus pembantuku, mbaknya yang asisten rumah, meninggal bapaknya. Jadi pulang kampung. Itu posisi di bulan November, teman-teman. Sementara API masih 100 juta. Mau ngejar AB 300 ya promosi. Ya, 300. Kalau nggak salah gitulah hitungannya. Nah, mertuaku kan sakit. Suamiku itu agak lama dapat anak. Tadi kan kelihatannya jauh berbeda umur. Saya masih muda gitu. Nah, jadi dia kalau ke Jos itu benar-benar yang harus ini banget. Harus kita tuh kayak dijaga banget gitu kan. Jadi saya tugasnya ngantar jemput, terus ngituin mertua, urusan rumah. Nah, waktu itu saya sampai nangis karena saya merasa saya nggak punya waktu, teman-teman. Nggak punya waktu untuk mengerjakan pro. Ada mertua di rumah. Nah, terus akhirnya aku nangis, aduh bisa nggak ini ya itu gitu. Waktu itu aku cerita juga sama si Eda mendiang. Terus kan namanya leader kita ini gimana
gimana biar kita itu mencapai apa yang kita tuju loh teman-teman. Ya, Nah, betul. akhirnya di breakdown, ada yang kita bisa delay, ada yang bisa kita delegasikan. Nah, waktu itu saya diajarin, kamu kayak misalnya mertua boleh nggak izin. Jadi saya izin ke suami, saya bicara, Pap, aku tuh mau ngejar tanggung. Maksudnya ini tinggal hampir 2 bulan, 1,5 bulan lah. Aku mau ngejar, aku izinnya. Untuk jos antar jemput, tolong ya bantu. Nah, peran suami saya memang itu besar banget, yaitu untuk jos bantu antar jemput. Terus nanti untuk mertua boleh nggak pindah dulu. Jadi saya pindahkan ke adik. Terus saya ini bisa fokus ke ini. Untuk yang mbak rumah saya panggil yang pulang pergi. Dan ini saya ajarkan juga, saya sharingkan juga ke tim saya. Kak Imelda itu teman-teman. Kemarin saya bilang, Kak, kalau kamu nggak punya waktu, nggak bisa dapat apa-apa di bisnis ini. Dia kan nggak punya mbak. Dia punya anak yang tanggung jawabnya harus lebih besar, harus benar-benar diperhatikan. Akhirnya, jadi saya sampai mencari orang untuk saya cari-cari di mana gitu, saya tunjukin. Nah, itu yang saya alamin. Nah, terus kalau untuk setelah AAB AB, Mother. Mau AB. Kan tadi kan udah ada tuh orang-orangnya. Kalau waktu tadi kan agent mau jadi AB, akhirnya dapet tuh delegasi segala macam udah berjalan. Pas AB mau AB kan lumayan perjuangannya. Apa yang saya tawarkan. Nah, itu apa agent-agentnya agent-agentnya gimana waktu rekrut? Iya, contoh sederhana aja yaitu pokoknya dia melihat saya aja gitu. Branding diri sendiri sih lebih ke itu. Dan nasabah-nasabah yang mau join, karena saya di awal di AAB itu susah rekrutan, kan termasuk susah lah ya. Jadi saya setiap yang mau bikin polis, lu mau diskon nggak? Gitu, saya nawarinnya gitu, Mother. Lu mau diskon nggak? Gitu. Jadi akhirnya dia join. Jadi saya naik AB itu saya punya 13 agent baru. Wih, gitu. Udah menaikkan 1 promosi AAB. Itu kan lumayan juga ya, Mother, walaupun 25 juta, kalau 30 juta setahun kan lumayan kalau dihitung kan gitu. Iya. Nah, itu waktu mau naik AB berarti ada produksi pribadi juga kan? Ada. Nah, itu gimana membagi waktunya buat AAB baru nih kan bingung nih. Aku promosi ini mau AB, aku produksi apa aku rekrut gitu. Nah, boleh dibagiin cerita. Kalau waktu mau naik AB kan kita udah leader, tapi kan kita nggak dilepas dong sama leader kita. Jadi kalau misalnya dia mau join bisnisnya, mau menjalankan, saya ajak ke leader. Iya, ke leader, terus ikut training, ikut meeting unit. Saya ajak kan karena itu Juliator bikin meeting unit di kita gitu. Jadi ngajarin produk itu kita di meeting unit. Jadi saya ajak nyemplung. Biar dia juga bisa harus mandiri. Karena saya juga dulu mandiri. Saya tuh cepet loh. Saya bikin proposal itu 500 kalau nggak salah ya. Di waktu agent itu ada bikin contoh proposal sampai 500 dan yang join itu 35. Wow, 500 gitu. Proposal closing 35. 35. Ayo coba cek propose masing-masing. Udah 500 proposal belum? Udah 500 belum proposalnya? Coba join udah dilihat udah 500 apa udah 1000? Baru 3. Jangan 1000 lagi. Kan waktu itu ada 10. Oh, jadi 500 proposal. Sampai 500 proposal. Itu sampai tapi ada 35 nasabah. Iya. Waktu tahun pertama. Oh, oke. Ya, nah, untuk tahun keduanya itu udah mulai banyak yang percaya. Saya juga kalau untuk nasabah kan saya kejar produksi pribadi juga. Kalau produksi pribadi saya pakai mulut orang toa atau apa tuh namanya? Kalau kata Pak BJ itu storytelling. Gitu. Saya sebanyakan gitu. Jadi kan saya punya circle ibu-ibu arisan. Misalnya 2 orang ini belum join nih. Belum join. Nah, nanti waktu itu pernah kita arisan. Terus ada telepon dari dari orang dengan nasabah pakai kartu rumah sakit lagi klaim. Iya, lagi klaim. Nah, kan ini lagi arisan nih. Ada orang yang saya mau tuju, Mother. Terus saya telepon, saya suaranya kencang-kencang. Oh, jadi lu pakai kartu rumah sakit yang sekarang nggak semua di cover ya, Ci? Gitu. Oh, dia denger nih. Soalnya saya udah ngejelasin, udah bolak-balik dateng, nggak closing. Nah, gimana sih caranya biar dia ikut join gitu kan? Oh gitu. Jadi lu nambahin berapa? Hah? Banyak banget sampai berapa ratus gitu kan?
waktu itu saya lupa ya berapa ratus juta ya, 200 apa berapa gitu ya, pokoknya dia ada masalah. Saya nggak yang detail, pokoknya gimana tujuan saya ngobrol sama dia itu cuman buat mancing Supaya si ini, mancing orang. si orang ini. Ternyata setelah selesai saya ngomong, kan sebenarnya saya bisa keluar kalau mau ngomong. Iya. nggak Tapi bisa. karena saya mau minjem, gimana caranya biar ini closing. Pokoknya itu akal-akalannya saya aja gitu loh Terus teman-teman. akhirnya dia dengar. Tapi dia dengar setelah selesai saya nelfon, Erika tadi kan misalnya pintunya di situ. Saya sengaja ngobrol di situ, mereka di sini kan kedengaran kan. Apalagi orang Batak kalau ngomong kan tahu sendiri kan suaranya. Udah terus dia datang. Gas bang, gas. Gas gitu kan. Udah. Terus Erika emang tadi tuh kenapa? Iya Ci, dia klaim ternyata kurang klaimnya. Soalnya kartu rumah sakitnya masih kayak punya Cici. Gue bilang gitu. Pas banget ya. Pas banget. Karena kan dulu jualan rumah sakit ya Mas Iya, ya. Ya terus? udah, akhirnya join coba hitungin. Saya closing 3. Wih. Dari Biar itu ya. Iya, banyak kalau bagi waktunya saya pakai matriks jadwal. Nah, Nah, matriks jadwal. Iya, itu kan Oke. kita ada kan di Ada, kita iya. ada yang jadwal agendanya. saya pakai matriks jadwal dan bukan cuman bikin loh teman-teman, saya benar-benar melakukan. Jadi kalau kata teman-teman hebat ya, bukan hebat sebenarnya, itu sebenarnya anugerah Tuhan, tapi saya dikasih kekuatan untuk melakukannya gitu loh Mada. Nah, mungkin boleh kasih tips untuk cara ketemu sama orangnya gimana nih kalau untuk prospek? Oh, kalau untuk prospek biasanya kan kita udah ada siapa nih yang mau kita temui di matriks jadwal. Kalau mau bikin janji bisa by WA. Kalau mau by WA ya paling sederhana aja. Mau ketemu, gue datang dong ke rumah lu, ngapain? Datang ya. Gitu, ngapain? Enggak, pengen ngobrol aja. Ya. Nah, gitu aja Mbak, dari yang sederhana, enggak yang susah-susah. Enggak langsung bilang saya orang asuransi, enggak bilang kayak gitu. Terus udah bilang, oh iya datang, kan rumah lu ini. Nah itu satu langkah pertama. Oke dia oke, saya datang. Pas saya datang mau market survei, saya bilang saya baru kerja dan saya belajar untuk market survei. Saya butuh data untuk perusahaan kita. Saya ngomong gitu, saya lagi belajar nih ya. Nanti kamu nilai ya, saya udah cocok nggak? Nah itu saya pakai kata-kata itu. Kalau udah ketemu, mungkin buat teman-teman yang bingung, mungkin bisa dipakai. Iya. Kalau mau pakai, kalau nggak juga. Responnya orang rata-rata gimana? Rata-rata bilang, udah bagus loh. Tapi teman-teman ada itu Madar, saya selalu suruh Eda Astrid standby. Tiba-tiba ditelepon. Jadi teman-teman kalau saya mau prospek kan 3 bulan belajar apa sih yang kita bisa, benar nggak? Iya. Nah walaupun saya udah leader, saya bilang leader kopong lah ya, maksudnya belum ngerti banget gitu. Nah kalau untuk ini saya bilang, aku mau prospek di sini, nanti standby ya, siapa tahu perlu bantuan. Ya udah, aku numpang dong ya, kan udah ngobrol-ngobrol, terus sharing, terus numpang dong ya, aku ada kerjaan nih, minta tolong ya, jawab. Terus nanti Eda nilai, aku udah gimana gitu. Ya udah bagus. Gimana menurut Eda yang aku ceritakan, gitu. Menurut Eda, bagus ya, tapi produknya ternyata bagus ya. Nah, gitu. Dia tertarik. Dan dari situ, dari cerita hanya untuk keperluan kantor, banyak yang closing juga Madu. Iya. Gitu. Oke. Jadi sesimpel itu Sesimpel itu. Terus kadang-kadang pernah juga pakai kebetulan nih gue lagi di daerah Cikarang. Nah gitu. Kebetulan jadi gue mampir. Kebetulan rumah lu kan di Cikarang ya, gue mampir ya. Pas banget lagi Cikarang kan jauh ya kalau dari Harapan Indah. Iya jauh. Udah datang aja. Datang juga nggak yang langsung lu masuk asuransi dong. Enggak. Ngobrol-ngobrol dulu. Rekrut gitu juga. Rekrut juga gitu Mother. Enggak yang kan belum belajar banyak kan. Kalau yang di awal-awal ya rekrut ya gitu. Lihat teman-teman saya kita posting jalan-jalan, enak ya lu jalan-jalan, iya mau enak, ayo gitu. Tapi nggak semua positif Mother. Saya pernah dijauhin juga. Nah mungkin mau cerita, mungkin tadi kan dengerin yang bagus-bagus nih, mungkin ada yang pengen dengerin yang nggak bagusnya gitu ya. Yang nggak enaknya tapi tetap berakhirnya juga enak, ya kan? Ya boleh, nggak apa-apa cerita sedikit, Erika. Jadi di ibu-ibu jemput anak, terus saya tuh sempat dijauhin, lu mah sibuk banget, terus itu satu. Dijauhinnya karena sibuk kan? Karena sibuk pertama. Terus yang kedua karena ujung-ujungnya nawarin asuransi prudensial. Kadang saya pernah loh Mother, kan jadi kalau kadang-kadang kan kita pernah merasa nggak sih teman-teman yang agent ataupun yang leader, kalau ketemu orang kayak dia jaga jarak. Nah jadi aku tuh sampai di titik yang aku tuh nggak tahu pembicaranya mereka tuh apa, kayak mereka tuh nutup gitu loh.
ininya omongannya. Jadi mereka ngomongin sesuatu yang aku nggak tahu. Aku diam dong. Tapi memang namanya kita udah mendarah dagingnya. Iya. Maksudnya Kayaknya kalau di ini darahnya udah prudensial. iya prudensial, tapi belum seprudensial itu Juliater sih. Nah itu ujung-ujungnya dia juga yang buka. Dak, memang kalau klaim kayak gini nggak bisa ya Dak. Nah itu kenapa sih ada yang klaim ditolak? Ujung-ujungnya gitu. Nah kalau orang udah masukin topik itu ya kita langsung jelasin dong. Makanya teman-teman kita juga harus mengerti loh produk kita biar kita ngejelasnya nggak canggung Iya, gitu. Walaupun ke teman sendiri mereka menilai. Ya, Ada. branding juga itu kan. Jadi Iya. ujung-ujungnya lihat Erika jadi nanyainnya prudensial. Iya. Ya, oke. Mungkin kita buka ini ya pertanyaan. Mungkin ini udah pada ada yang udah mulai nggak fokus nih kayaknya. Ya, saya sudah bisa melihat dari kejauhan. Boleh, mungkin ada saya buka pertanyaan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Mungkin para ibu-ibu atau para bapak-bapak juga boleh. Aduh berat nih kayaknya Pak BJ yang nanya. Saya kan belajar Aduh. Kepada ibu-ibu. Kepada ibu-ibu. Oke, Pak BJ. Saya mau nanya dong, ini kan promosi 2 loh. Iya. Organik lagi. Organik. Ya benar-benar promosi ya ini organik gitu. Kalau aku kan satu profesional hire gitu. Tolong dong sharing sama kita, mungkin berdua juga boleh tektokan sama yang promosi itu waktu diajak ke bis ini itu kenapa, terus kenapa akhirnya mau gitu kan, dan akhirnya memutuskan untuk ngejar promosi. Nah boleh dong cerita. Yang datang berapa? Satu ya? Satu, yang satu lagi ada pulang kegiatan. kampung. Oke, Oke. silakan. Oke. Yuk kita sambut Kak Ince. Oh, sini. Sini, mungkin ya. Maju nanti. Cerita aja sedikit. Cerita diajak gitu ya. Jangan dulu. Nanti nggak kelihatan Kak. Sini aja. Nggak mau apa ya. Nanti nggak kelihatan. Kalau ini, iya, gimana Kak? Ini pertanyaannya kayaknya kenapa kakak ikut join sama aku? Terus kenapa jadi mau ngejar promosi gitu ya Pak BJ ya? Mana orang yang nanya? Ganti baju dulu. Oke, Pak BJ ini yang nanya lagi mau dijawab. Ya tadi itu ya kenapa mau join, baru kenapa mau ngejar AAB gitu ya Pak BJ ya? Betul. Oke, silakan Kak. Sebetulnya apa ya? Erika sudah ngelobi ya deketin saya itu dari tahun 2024. Jadi nggak langsung ya? Enggak, karena Erika waktu nawarin pro cinta. Karena dikejar target. Jadi kejar dong orang yang bisa closing cepat. Terus ya udah masuk. Terus yang PAS, kayaknya kurang target lagi di tahun berikutnya itu bukan tahun itu. Jadi Berarti 2023 berarti aku pertama itu kan 2023. cinta waktu saya masih kerja di BCA. Ya, Bercinta, closing. Closing. PAS, closing juga. Terus kayaknya dia tahun berikutnya kurang target datang lagi. Enak ya beda sama kayak Kaminca ya. Karena saya sangat memahami. Karena Kaminca ini mindset asuransinya jago dan juga secara finansialnya bisa, dan yang ketiga itu dia sehat gitu loh. Target apa lagi? Itu kan Kalian tuh kenalannya gimana? Ini dalam marga Ipar warisan. sama-sama Situmorang, suaminya sama-sama Sinaga. Oh, gitu. ada 2 jalur. Dua-duanya Terus sarga. satu gereja, jadi tiga jalur ketemunya ya. Situ sini orang pasangan agama. Jadi awalnya yang Bu Cinta dulu, oh ya ada produk ini di tempat saya juga ada, tapi ya udah langsung. Tuh, boleh loh. Orang-orang dari BCA aja juga Bang, bikin polis. Iya, punya jualan asuransi juga kan? Iya, kalau BCM pakai AIA ya, Wilson ya. Dia diam-diam ya. Terus yang berikutnya kurang lagi kan, pas PAS kayak Baru PAS muncul. PAS muncul itu, wah produk ini bagus karena di AIA nggak ada. Pokoknya saya baru ngerti lah tentang PAS. Kemudian
Anunya Pro gratis. anugerah. anunya gratis ya. Gratis. Itu saya masukkan anak saya yang Potot, si Josephine. Terus kayaknya kurang lagi dia. Di tahun itu juga saya bilang ya udah, yang Jessica kan udah kerja, anak saya yang kedua, temuin aja dia, bilang aja mami yang suruh. Tapi dia harus bayar sendiri. Ini prospeknya ke BCA. Enggak, di rumah. Oh, Kita rumahnya ada sering ketemu. sering ketemu. oke. Nah, Nanti mau ganti marga situ orang juga. jadi si Jessica karena sudah ada kata mami, ya udah. Iya. Langsung closing. Kasih aja sama-sama ini. Cuma ada apa siripnya ya. Iya. Giliran Josephine dibayarin, aku enggak. Itu anaknya. Saya melatih mereka supaya bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Iya. Gitu ya. Sambil belajar daripada dia belanja topek itu apa Shopee ya, mending 1 juta berapa itu jadi 1 M gitu ya. Ya kan 1 juta titik-titik kalau masuk umur berapa itu masih 25-an. Iya. Masih muda anaknya. Jadi 5 dapat tahun ya? 1 M. Udah Udah di saya situ, tahu tawarin di situ dia bilang mau jadi ini enggak Kak, biar dapat diskon. Biar lebih murah apa dapat diskon, enggak usah saya bilang gitu. sombong kamu bisa. Aku kan bukan diskonan. Jadi saya beda sama Erika. Dia bingung nggak sesuai sistem nih. Mau diterapkan yang dari dia ke saya kan nggak cocok. Ya kan? Itu maksudnya artinya bahwa setiap orang itu unik, beda-beda. Betul. Ya. Nah, jadi waktu Kan dibilang tadi kan direkrut karena mau diskon. Iya. Mau diterapkan ke saya nggak mau. Nggak berhasil, gagal. Itu sebetulnya bukan karena saya nggak mau diskon, tapi karena saya masih memikirkan saya masih bekerja. Masih kerja di tempat lain kan kita nggak bisa fokus. Dan itu juga bidangnya yang nggak boleh itu ya nyambi, karena saya juga pegang nasabah, pegang HIA. Saya nggak pegang AAC itu enggak, tapi secara prinsip kalau saya nanti ketahuan ada di bidang ini, dipikir itu nasabah yang saya ambil dari sana, padahal mungkin saya hanya ke saudara-saudara dulu kan, sebetulnya bisa, tapi kan pandangan orang itu akan beda daripada saya tercemar hanya gara-gara sedikit ya. Kita harus menjaga gitu ya. Jadi saya ditawarin diskon saya nggak mau. Gitu. Lebih baik saya bilang anak saya belajar aja sendiri, bayar sendiri. Jadi yang dia nggak kena diskon kan? Iya, nggak kena diskon. Join jadi nasabah. Join. Jadi ada Procinta, ada asuransi jiwa untuk suami ya, 4 ya kayaknya. 4. Jadi Semoga kita akan dapat nasabah tambahan juga untuk Alica ya, dikit-dikit Saya juga nangis mau. dan tambahan juga untuk teman-teman yang baru, kalau ketemu nasabah yang sudah punya asuransi itu enak. Untuk orang yang belum punya asuransi itu lebih susah kita masuknya. Ya, kalau yang sudah punya itu kan mindsetnya udah ini tinggal kita kasih ininya aja apa, maksudnya benefitnya apa, ada yang baru nih benefitnya ini mereka akan lebih mendengar ya dibanding yang buta sama sekali dengan asuransi. Erika tahun ini udah nggak bisa ngomong kurang lagi nih. Kalau Erika bilang kurang lagi nih, gua juga Kurang. Gua aja kurang. Pikiran aja lu kok bener. Bisa bener. Nah, terus akhirnya kan ke rekrut nih. Nah, itu gimana Kak? Rekrutnya kemarin. Oh, kalau terekrutnya itu pun tak sengaja. Jadi Bukan karena kurang agent. Iya. Kurang leader. Kemarin 2024. 2025. Kan 2025 kemarin, 2024 akhir kan. Iya, 2024 akhir itu adalah 1 tahun setelah saya masa MPP. Udah pensiun. Jadi saya kan pensiun, kemudian 1 tahun itu tidak bekerja tapi masih dapat gaji gitu kan. Nah, jadi santai aja lah, kita masih punya duit. Terus di tahun berikutnya itu kayaknya nanti bulan Maret udah nggak dapat gaji nih. Pas ngobrol-ngobrol di Mako, Erika merekrut Imelda. Imelda dulu nih. Imelda tuh siapa? Yang kemarin yang satu lagi tahun Medan. sama. Oh, Masih sama. kita bertiga sama ada, makanya mau dimargain Kak. masuk marga apa? mau diangkat marga. Iya. Jadi ya mereka berdua ini irisannya dari ini Naga sama Sinaga Gereja.
sama gereja. Kalau aku sama kakak ini lebih banyak karena kami sendiri sama marganya. Kak Imelda dulu. Nah, jadi ceritanya Erika janjian sama Imelda. Imelda ini suaminya Suaminya Sinaga. Iya, The Dragon. Jadi karena janjian mereka di Harapan Indah ya, di Mako. Harapan Indah. Ada Mako baru buka, mereka ke situ. Sore-sore ngobrol. Datanglah Ternyata ini. saya juga kan tukang nongki. Saya bawa anak saya sama suami gitu kan nongki di situ. Terus ketemu. Ya udah orang itu bapak-bapak itu ngobrol di sana, kami bertiga ngobrol sebelah sini. Oh. Gitu kan. Jadi yang direkrut Imelda sebetulnya. Imeldanya masih ragu ya. Imelda ini ya udah saya ikut tapi saya di bawahnya Imelda saya gitu. Imelda langsung terpaksa ikut dong kalau saya ikut. Kalau saya ikut di bawahnya Erika nanti kan dia bisa aja nggak mau ikut. Saya sebetulnya mau menjebak Imelda. Akhirnya Jadi Akhirnya kerekrut. Jadi dapat 2 ya. Aku mau kenapa dari 2023 kalau nggak salah ya mulai menceritakan bisnisnya ke kakak ini karena dia itu orangnya nggak bisa diam, Madar. Oh. Iya. Kemana-mana suka ketemu orang, suka jalan-jalan dan kebetulan kan pekerjaannya itu kan harus ketemu nasabah. Ya. Jadi kan kayaknya cocok gitu loh ya sama bisnis kita. Walaupun udah mau pensiun masih mau bergerak gitu loh. Iya. Jadi saya tuh pengen masuk di dalam daftar doa saya. Oh, iya Tapi iya. sebenarnya Terima kasih Kak didoakan. Erika itu mau rekrut Kak Imelda atau Kak Kami sebenarnya. Oh ya. Tapi belum ada masuk, celahnya belum bisa masuk. Belum bisa masuk. Terus tapi saya juga memang mau merekrut Kak Imelda juga karena kebetulan kan Kak Imelda juga ada cukup waktu gitu loh. Iya. Nah, dan cocok sama saya gitu loh. Maksudnya saya senang gitu loh sama Sama dia. sama dia. Nah, gitu. dulu waktu rekrut itu apa poinnya yang saya mau gitu. Dia mau menghajar saya. Enggak, saya kan hanya ini loh kan saya juga sering ketemu orang ngobrol-ngobrol teman-teman gitu kan. Ya apa susahnya sambil ngobrol sambil masukin ini kan maksudnya ngobrol-ngobrol yang menghasilkan. Iya. Kalau selama ini kan ngobrol-ngobrol ya menghasilkan kita jadi apa tambah ini ya. Kalau kita sering ketemu ngobrol sama orang terus ketawa-ketawa kayaknya awet muda. Benar-benar nanti akan 10 tahun lebih muda kami jadi Iya, iya. Amin. Jadi nggak ngomongin apa gitu Enggak. karir enggak ya yang pokoknya Enggak. Lebih ke arah ini aja sih ngejar apa jalan-jalan ya. Nah, ngomongin tentang jalan-jalan Iya. kemarin. Aku tuh gratis. emang pokoknya kalau ibu-ibu itu triggernya teman-temannya itu kalau nggak jalan-jalan uang. uang ya. Jadi Kak ini ada loh jalan-jalan ke Bangkok loh. Kita bisa sama-sama nih. Gitu. Iya. Itu bilang. Kemarin lebih ke jalan-jalan dia. Tapi dia join dulu. Setelah dia join baru mulai tentang jalan-jalan. Setelah dia mau Baru pelan-pelan pelajarin gitu ya. Ya sebetulnya pokoknya masuknya tuh hanya masuk biar si Imelda masuk gitu. Kalau itu ya nggak repot. Dorong nggak Mbak? Dorong. Iya. Imelda udah aku di bawahmu biar masuk gitu. Oke. Kan Kak Imelda kan promosi. Nah, kan Ada yang juga. juga. Oh, itu promosi juga. Sebetulnya awalnya kan mau ngejar apa tuh kemarin tuh? Peret. Amsterdam apa itu kan tapi waktu jalan yang aktivitas sehari 2 itu kayaknya aku lebih rajin ya. Iya. Dari semua rekrutan baru saya, tepuk tangan dong. Kami C walaupun sudah senior, paling rajin dan melakukan sesuai dengan sistem. Karena sebetulnya bukan rajin apa ya, saya itu lagi senang-senangnya itu naik KRL gitu kan. Oh yang ternyata bisa sampai ke Bogor dengan harga berapa? Murah ya. Murah. Tapi praktis. Praktis ya. murah, nggak macet Nggak gitu kan. capek lagi. Jadi biar ada alasan saya keluar gitu kan sama suami ikut aja nih. Oh, kan biasanya Kak Mince ini biasanya itu diantar jemput supir dari kantor. Nah, tiba-tiba dia menemukan suasana baru bisa naik KRL. Dengan bangganya dia menceritakan ke kita. Murah dan murah. Capek ya. Gitu. Coba simpel banget kan ya teman-teman ya. ini dia nih. Biasanya tinggal duduk. Ini ada apa itu
MRT, Cek MRT. lingkup. Nol rupiah. Karena usia di atas 50 tahun ya. Saya. Enggak, emang gratis. Oh, Tahu ya Pak BJ. Pak BJ, Latihan pakai transum. Pak BJ, aku juga baru belajar dari dia. Selama ini nggak Oh, Jaklingko Jadi ya. orang kena macet. Saya udah sampai ke Bogor. Wah, Jadi saya keren. udah ngopi di sana, saya foto kan di grup yang ibu-ibu ya. Ya. Kak Minca, boleh tahu nggak jabatan terakhir di BCA apa? Nah, Wilson tuh. Gak apa-apa. Wilson, Ah, Son. Apa Kak Minca? saya kepala cabang. Wilson. Dari Kelapa Gading, Bogor, Kerawang. Terakhir pensiun di Kerawang. Kelapa Gading, Bogor. Kepala cabang BCA. 3 area tapi ya beberapa cabang. Lamanya di Kelapa Gading. Lama kepala Gading. cabang BCA di Kelapa Gading. Total di BCA berapa tahun? 29 tahun. Luar biasa ya buat Kak Minca ya. Boleh foto ya teman-teman ya. 30 tahun. Jadi kalau saya lihat nih tadi benang merahnya ya, kita kalau mau jadi orang sukses, saya bisa melihat Kak Minca itu kan berarti kan orang sukses juga, ya kan? Menjadi kepala cabang BCA buat orang karyawan BCA menjadi kepala cabang BCA kira-kira gimana biasa? berapa tahun? Saingannya tahun banyak nggak? biasa berapa tahun? Kira-kira Kalau tergantung progresnya sih. Nah. Sini loh. Kalau dari sisi untuk mencapai ke kepala cabang Berapa BCA tahun? itu Berapa tahun? prosesnya Prosesnya gampang apa susah? gampang apa susah apa susah? untuk jadi kepala cabang itu susah banget. Nah, Dan itu ada targetnya. Ya. Targetnya itu setiap tahun itu naik. Berapa per tahunnya? Tahun ini aja untuk marketingnya itu harus capai pribadi itu 8M. Per tahun. Iya, per tahun. kalau kita dapat Itu 8M untuk satu orang. Udah masuk misi tuh. Gitu. Kalau 8M itu jadi itu nggak GE. Itu sisi marketing, tapi kalau kepala KCP itu lebih di atas gitu. Dalam setahun. jadi luar biasa banget ya seorang Hebat. Ibu Minca nih, Ibu kepala cabang sebutnya betul kacap ya. Iya, Pokoknya segala macam fasilitas kantor semuanya didapat, segala macam itu sudah dirasakan. Ya, terus kita lihat tadi kalau dibilang kayak Erika bilang paling rajin melakukan aktivitas karena memang habitnya orang sukses itu melakukan sistem aktivitas. Jadi harusnya di Kudesia lebih sukses lagi kami. Mohon dukungannya. Ya. Ya, karena udah ada bibit-bibitnya nggak teman-teman? Habit orang sukses itu mana? Bro, jangan jauh nih kamu masih muda. Ini nih habit orang sukses ini. Ya, kita lihat orang sukses itu dari habitnya. Dimulai dari dia melakukan aktivitas ternyata paling rajin gitu ya. Karena Mother, Bukan dari umurnya Pak, setuju. Mother tambah satu lagi, emang kalau kepala cabang itu harus sering keluar dari kantor, nggak boleh standby di, iya nggak Dan boleh, berarti rajin banget nggak? iya Sampai Senang lima banget. kali. Saya Karena- keluar senang banget. iya, Rajin Karena- banget sampai iya, lima, betul. berapa, 5 cabang gitu. karena biasanya ada laporannya Mother, kita harus lapor ke masing-masing KCP itu, oh hasilnya apa sih, progresnya seperti apa. Nah, ini saksi mata nih, padahal nggak janjian. Ada. Oke. Rudi barusan nanya. Kepala cabang sering di luar loh. Yang itu kepala di luar. Nah, ini data bohong. Ya, dong, ya kan? Masih penasaran ya? Betul banget. Dan itu bukan cuma itu yang nanya itu. Karena mereka tahu, orang-orang di luar sana tahu aku dekat di gereja juga banyak yang nanya. Jawabnya Iya. terasa banget. Jawabannya. Dia orang Batak. Ini modal saya untuk ke nasabah. Besar di Semarang. Orang tua saya asli dari Samosir, merantaunya langsung ke Semarang. lahir di Semarang. Enggak, mamanya orang Jawa. Marah. Nah, sudah merantau ke Semarang, disuruh opung, merit sama guru panggabean. Catat, guru panggabean. Lo tahu
dari gua. Mereka macam Tuh, kalau Panggabean si Olo. Si Olo. Jadi Kalau Panggabean, memang beda. Menguntungkannya di mana kak? Menguntungkan apa ketemu? menguntungkannya ya kan saya juga tetap karena saya bicara Batak juga ya jadi saya juga harus memahami bagaimana itu Marta Lombo gitu kan artinya silsilah kalau nggak bisa kayak gitu bukan orang Batak jadi kalau ke nasabah gitu kan ada nasabah kalau orang Batak itu kayaknya suaranya kenceng-kenceng gitu kan tukang marah-marah kan gitu ya Umumnya itu umumnya. jadi ada Contoh marah-marah. Itu modelnya sama marah-marah. ini contohnya kejadian waktu di Kelapa Gading jadi ada nasabah ibu-ibu mama-mama Batak gitu kan ada kan transaksi yang lama nggak dicetak akan tergabung jadi satu ya pernah ngalamin itu transaksi nggak tercetak itu dia datang dia marahnya gini ini kenapa rekening saya didebet berapa sampai 1 M lebih gitu kan tapi itu gabungan sebelah kiri gitu kan kok gini lah terus saya lihat namanya ada markanya saya cuma lihat dia ngomong aja dulu terus gitu kan oh iya Gitu ya, dia ngomong aja dulu terus mendengarkan. udah marah-marah terus CS saya udah ketakutan gitu kan security udah mundur Maju kacamnya. enggak saya waktu itu jadi kabak CSO cuma saya lihat namanya ada markanya ya udah biar aja dia cerita ngobrol panjang gitu kan terus saya cuma lewat sebentar kenapa namburu jadi panggilan dalam Batak kan beda-beda kan apa namburu gitu kan loh kok bisa manggil namburu kok bisa tahu manggil namburu gitu kan itu karena aku guru Tumorang ini namburu ada markanya kayaknya Samosir atau apalah gitu namburu kan guru Samosir aku guru Tumorang oh gitu ya akhirnya malah cerita Lupa dia. dan kita terus baru saya gini tadi namburu nanya ini ya kenapa bisa didebet panjang sampai 1 M ini kan namburu dari tahun 2023 waktu itu panjang lah sampai tahun 2027 pernah dicetak jadi semua yang debat dijadiin satu yang uang masuk pun jadi satu itu uang masuknya banyak juga jadi yang banyak itu dia nggak lihat yang uang masuk kan dilihat yang uang keluar nah itulah sifat dasar manusia ya kalau yang menguntungkan diem yang merugikan teriak-teriak saya jadi terhebat nih. Yang menguntungkan supaya Yang menguntungkan diam, yang merugikan teriak-teriak. Sama kan kayak di kita kan kalau klaim nggak diterima kalau klaim nggak diterima teriak-teriak. Tapi kalau 30 M Masuk Iya. diam aja gitu. Iya, sama aku suka dengan ingat Cirina bilang kalau berita negatif cepet katanya Cirina ini nyebarnya kalau yang bagus katanya lama kan gitu. 30 M keluar something banyak Oh, ada pertanyaan di Zoom katanya. Oh ya. Itu suami istri emang janjian apa gimana sih coba istrinya nanya. Itu yang mana nih? Ya, istri yang mana loh katanya loh. Kacau. Coba di ini apa nih? Oh, ditampilin. Ya. Bu Minca sebagai seorang the best eksekutif gue. Apakah bisa? Nah, gimana tuh Bu Minca? Tentang asuransi, bisnis asuransi ke depan gimana menurut Bu Minca? Prediksi. Kebetulan nggak semua kepala CP itu ini ya Wilson ya bisa memahami tentang asuransi. Nah, betul, benar. Karena asuransi di perbankan itu hanya kita sebagai referral, pemberi referral, bukan yang punya ekspertasi untuk menjelaskan produknya. Betul. Nah, kebetulan lagi ya. Jadi saya itu sangat beruntung dikasih tugas yang paling sulit. Di bank itu orang kalau suruh jual asuransi rasanya kayaknya kayak terpaksa sekali. Oh, oke. Gitu kan. Jadi mereka senang memasarkan produknya bank. Istilahnya kan itu asuransi nebeng ke kita untuk dapat data bisnis.
Ya, kita mereferalkan mereka yang menjelaskan nanti. Tapi Nasabah. AIA itu sebenarnya punyanya BCA bukan? Bukan. Oh, S itu hanya dia ya. bisa menjual melalui bank, ada yang menjual melalui agensi seperti kita gini. Betul. Nah, kebetulan saya dapat tugas yang paling sulit. Nah, itu yang membuat saya senang. Hal yang orang tidak bisa, saya dikasih kesempatan itu kan. Ya. Jadi dan kebetulan juga memang dari bapak saya itu dia asuransi minded juga. Jadi memang dari keluarga sudah ini. Jadi pada saat tantangannya itu pada saat terjadi klaim-klaim yang besar waktu itu masyarakat kan nggak percaya asuransi karena ada oknum-oknum itu kan. Waktu itu sampai di koran, sampai demo-demo. Itu yang di demo kan nggak cuma prudensial, AIA juga. Maksudnya orang yang sudah pernah diinformasikan bahwa ini adalah investasi. Tapi itu kan unit link. Nah, itu saya di Kerawang pada saat sebelum terjadi itu kan asuransi kayaknya gampang jual di bank. Ya kan kita tahu datanya, oh ini yang duitnya banyak, ini yang ini gampang, kita langsung tujunya ini. Kalau di agensi lebih susah karena kita kan tidak bisa melihat mereka punya seberapa yang ya. Jadi sebetulnya kalau di bank lebih mudah, tapi karena sudah ada image itu, kita harus membuka mindset lagi. Ngulang lagi itulah terjadi saya di Kerawang. Jadi di Kerawang itu ada nasabah yang memang sudah sampai komplain yang ikut demo-demo di DPR. Di sini di kantor pusatnya AIA. Ya kan? Unit yang link ya. unit link. Jadi dia kebetulan dia marah-marah tiap hari datang. Yang dimarahin si BC atau agennya si AIA datang terus ke situ. Akhirnya orang itu cerita ke saya, Bu, setiap hari ini datang mau minta dibalikin uangnya gitu kan. Udah kalau itu suruh ke saya aja, daripada nanti didengar yang lain, nanti malah jualanmu nggak laku, ya kan? Karena komplain terus kan, ngobrolnya juga kencang-kencang. Setiap dia datang suruh ke ruang saya gitu. Jadi tiap hari nasabah itu datang jam 9 nongkrong ngobrol sama saya. Jadi ngobrol tiap ini dia tukang cukur. Tapi sebelumnya dia adalah supervisinya SAK PT SAK di Kerawang kan. Dan dia ketuanya Serikat Pekerja waktu itu. Jadi dia banyak masanya, ya kan? Kalau dia ngomong di situ nanti masanya ini kan banyak. Nah, kemudian dia gini, Bu, saya sudah ikut demo di kantor pusat. Data saya ada, memang saya lihat dia ada datanya dari orang-orang yang ikut demo itu. Agak panjang nggak apa-apa nih? Nggak apa-apa. Ya kan? Nah, terus ini penanganan komplain ini iya. bagus. Kemudian si Bapak X ini setiap ini datang bawa satu lagi temennya, yang satu ini juga ini waktu itu juga sudah ikut demo. Terus berikutnya udah kamu aja yang datang mewakili, dia bilang saya aja yang datang mewakili, ngomong ke ibu, Bu gini Bu, saya nggak mau minta uangnya kembali plus enggak. Yang penting uang saya waktu itu kan dibilang akan kembali setelah 7 tahun atau berapa yang cerita zaman dulu ya. Saya nggak perlu pakai bunganya dan lain-lain, yang penting uang itu kembali karena itu adalah uang pensiun, maksudnya uang waktu dia diberhentikan dari SAP itu. Penting lah, uang penting yang dia bilang waktu itu saya tujuannya untuk ke umroh, maksudnya untuk naik haji. Jadi waktu itu teller BCA menawarkan ini bisa masuk nanti dapat ini istilah ceritanya gitulah, investasi. Jadi kan salah menjelaskan, salah menjual zaman dulu ya. Ternyata unit link kan nggak bagus karena yang COVID dan kemarin turun. Angkanya itu mungkin jadi lebih kecil dari yang dia setor. Saya hanya minta sesuai jumlah yang saya setor. Oh gitu ya Pak. Saya ini kan dari BCA Pak, ini AIA. Nanti saya sambungkan, maksudnya saya akan mengkomunikasikan ini ke AIA gitu kan. Saya di situ kan kepala cabang untuk di kelas A. Kemudian di kelas A itu ada atasan saya itu kepala KCU di Cikarang. Kalau saya di Kerawang gitu kan. Saya bilang ke atasan saya KCU, Bu ini setiap hari datang jam 9 gini-gini. Terus saya sudah sampaikan ke AIA,
gini. Dia juga pengen ketemu atasan saya bilang gitu kan, nggak usah Cek, kamu aja ngadepin. Takut. Nah di situ saya baru tahu, ya kan, ada yang lempar badan. Jadi saya nggak mau punya nanti kalau ada masalah anak buah yang ngerjain, giliran dapat prestasi Dia yang leader yang kelihatan gitu kan. Di situ saya bisa memilih saya kerjakan sendiri, gitu kan. Saya cuma mau itu aja sih, maksudnya sikap saya ke sikap dia ke masalah ini seperti apa, karena ini kalau didiamin aja akan kemana-mana, ya kan. Akhirnya saya ke AIA pusatnya minta Zoom bareng supaya dia juga ada, saya terus dari AIA pusat, dari kantor pusat yang menangani AIA kan ada juga, jadi Zoom ini, jadi si nasabah merasa bahwa dia itu betul-betul di follow up kan, direspon. Kemudian pada saat ngobrol itu sempat dari orang AIA-nya itu sempat ada ketawa gitu, maksudnya Bapak nggak baca itu ada ketentuannya tanda tangan gini gitu kan. Oh iya. Nggak pas ya. Terus udah selesai Zoom-nya, saya langsung ngobrol ke yang itu. Ibu, kalau ini yang beli ini adalah si orang hukum, SH, lawyer, boleh ngomong kayak gitu. Ini yang beli orang pabrik, saya bilang gitu kan. Kalau orang pabrik pada saat dia diceritakan oleh penjualnya, dia hanya menjelaskan benefitnya ini udah tanda tangan. Waktu kalian tanda tangan sesuatu di bank kayaknya juga nggak baca semua, saya bilang gitu. Jadi harus ada empatinya, saya bilang gitu kan. Orang ini adalah menyerahkan uangnya semua dari hasil kerjanya pada saat dia putus kontrak. Tujuannya adalah untuk ini. Terus kejadian seperti ini kan memang di luar dugaan kita. Tinggal bilang aja. Zaman pertama dulu memang sempat orang 7 tahun pertama itu waktu unit link bagus, waktu saham bagus kan memang dapat bagus. Itulah orang diem aja, dia bilang kan. Pada saat beruntung orang diem, pada saat rugi teriak-teriak, ya itu wajar. Nah cara jual kita waktu itu pun salah, saya bilang. Nah, jadi jangan sampai kita menangani sesuatu sambil kayak meremehkan orang, senyum-senyum, ini udah ada ketentuannya tanda tangan gini, belum tentu kejadiannya seperti itu. Ya udah, tetap saya tiap hari datang. Tiap hari setiap si nasabah datang saya foto diam-diam, saya kirim ke atasan saya. Jadi saya kerjaan saya jam 9 sampai 90, jam 9 sampai jam 10 ngobrol sama si nasabah ini. Dia datang. Solusinya gimana? Solusinya kan dia cuma minta uangnya kembali semua, gitu kan. Ya udah, potong aja dari profit cabang saya bilang gitu. Ada ketentuan itu kan. Jadi udah. Ada solusi ya. Iya. Cuma nanti pada saat penyerahannya harus ada tertulis dia akan menyatakan tidak akan menyebarkan ini ke mana. Jadi rahasia. Jadi artinya, dan dia sendiri pun bilang saya tidak akan sampaikan ke mana-mana Bu, yang penting uang ini kembali gini. Gitu. Nah udah selesai, akhirnya udah di solusi selesai, aman semua, tidak ada berita kemana-mana. Ya bagi saya itu saya membuat merasa sudah membantu ini dan menunjukkan ke atasan saya juga saya bisa mengatasi masalah. Iya, Nih Kak, pertanyaannya nih. Pertanyaan mengenai yang ini, bisnis asuransi ini Jangan ada yang nangis. sangat-sangat ini ya, maksudnya sangat-sangat menjanjikan ya. Ya itu tadi, kita tanpa modal, yang penting kayak gini nih, ngobrol-ngobrol sampai haus. Ini kode loh, gak ada. Udah lihat-lihat di pojok sana gak ada yang datang. Orang ditawarin kue dia lihat aja. Kalau dia, teman-teman, kalau dia lebih transparan. Kalau aku masih Ini nggak enakan. Aku orangnya gak enakan. Kalau dia apa yang dia ini langsung bilang. Aku udah tanya lihat. Aduh, Aku tanya lagi dong terakhir nih. Ini tentang bisnisnya, Iya, jadi masih diperjuangkan. kesempatannya masih banyak terbuka luas, dan sekarang pun kan pemerintah juga kayaknya mewajibkan ya semua itu nanti lama-lama ujungnya untuk asuransi. Untuk di luar pun kayak pendidikan semua harus punya asuransi gitu kan. Mungkin di sini nanti akan
arahnya ke situ. Jadi untuk teman-teman apalagi masih muda-muda saya sangat salut ya. Maksudnya bisa terjun ke bisnis ini. Semangat, yang penting banyakin teman, network itu aja. Ya. Oke. Luar biasa. Thank you, Kang Cica. Sini aja lah terus. Oh, ada masih. Iya. Masih kesini. Ya, terima kasih atas waktunya. Menjawab nggak ya? Udah. Ya. Sejam lu. Jadi big applause untuk Bu Mince teman-teman ya. Baru kali ini pembicara dua moderator. Moderator juga hebat lagi ya. Nah teman-teman, saya tuh sebenarnya kenal Bu Mince tuh sebelumnya tuh pernah ya waktu ke Bangkok ya. Iya. Dalam hati saya udah kepikir orang bukan sembarangan, betul ya. Ternyata dia kepala cabang tuh teman-teman. San. Dilihatnya dari mana? Ini dilihat dari mana kok? Mau tahu? Dari ngomong sekiranya ketahuan ya. Cara ngomongnya. Karena dia cucunya 9 naga kan gitu. Nah, dia kan kepala cabang sama seperti saya teman-teman. Saya juga 5 kepala. Ya, kepala cabang juga. Bulan pertama itu di BCA, kedua di Namon, ketiga di mana di Permata, ya, kepala cabang parkiran. Ya, ini yang saya Paling ramai di mana katanya? paling ramai BCA tetap Bang capek antri. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman gini, saya mau bertanya nih. Sebenarnya kalau kan ini kan kaum wanita ya, ya. Tapi dulu Chinese generation itu ngasih tahu bahwa sebelum angkatan sekarang ya, itu kalau wanita itu jangan kerja loh, di dapur aja, dapur juga kan kerja ya, urusan rumah tangga beresin. Nah, itu yang saya mau tanyakan itu kan sekarang kan udah bias tuh, gara-gara kehidupan dan segala macam. Tapi mungkin dari Bu Mince dan Bu Erika sendiri, kira-kira ya, itu kenapa sih wanita itu harus berkarir juga? Ya supaya kan di sini banyak juga tuh wanita ya, jadi jangan ngandelin suami loh gitu kan ya, apalagi kan suami teman-teman kan memang udah konglomerat kan, naga semua maksudnya gitu ya. Nah itu why kenapa sih harus cari duit? Ya buat backup lah, jaga-jaga biar suami. Untuk ibu-ibu maksudnya ya, jadi apa aja selain buat jajan, buat apa? Ya. Nanti lupa minggu depan. Oke, ya silakan teman-teman. Thank you. Iya. Kalau dari saya, posisi makasih ya. Jadi kita perempuan atau ibu-ibu ataupun wanita ya perlu ya punya income sendiri. Karena apa? Kita nggak tahu ya di kedepannya ada apa yang akan terjadi pada keluarga kita, pada suami kita sebagai pencari nafkah utama. Kalau kita udah punya kan sebenarnya yang pasti itu kan resiko yang pasti itu kan meninggal ya. Kalau kita nggak dari awal menyiapkan gimana nanti ketika suami kita pergi, gitu loh teman-teman. Kalau saya bilang selalu ke teman-teman saya, sekarang ini bukan satu hal lagi yang kita takutin zaman sekarang. Apalagi teman-teman aku yang pengusaha-pengusaha dan dia ibu rumah tangga. Lu tahu nggak? Sekarang ada 2 suami itu. Selain dipanggil Tuhan, dipanggil pelakor. Benar nggak? Diambil orang apa diambil Tuhan? Gitu kan? Kalau lu nggak ada persiapan, ini saya bilang juga ke nasabah saya, kalau lu nggak ada persiapan, apa dengan nangis aja cukup? Kan nggak cukup. Oke, dia udah bikin asuransi jiwa. Kebetulan kan kalau nasabah dia udah bikin asuransi jiwa. Tapi untuk memanage asuransi jiwanya itu kamu bisa nggak? Dia bikin usaha, untuk meneruskan usahanya itu kamu bisa nggak? Gitu. Kalau saya berpikirnya ke situ, jadi kita memang harus persiapan. Ya anggap aja lah sambil main-main, sambil ketemu-ketemu orang, sambil santai-santai. Tapi kita punya penghasilan sendiri. Walaupun mungkin saat ini kita hanya pakai buat kita sendiri. Terus terang sampai sekarang suamiku tuh nggak tahu tuh berapa yang aku dapatkan kecuali kalau dia mau bikin laporan pajak. Gitu. Jadi mungkin buat kita, apalagi terutama ibu-ibu, nggak apa-apa, malah bagus loh kalau kita punya penghasilan sendiri, kita bisa membantu keluarga, walaupun bukan yang utama. Tapi kan kita nggak tahu, siapa tahu nanti ini jadi yang utama buat kita. Jadi ada 2 teman-teman. Dan buat suami-suami jangan ya pergi karena diambil orang gitu. Nah saya sih
kita harus melihat perkembangan zaman sekarang ya. Gitu loh. Zaman sekarang itu gampang banget loh. Orang kalau berduit, muka jelek pun tutup mata loh orang-orang di luar sana kalau yang tanda kutip gitu. Jadi kalau kita punya kemandirian secara finansial, kita nggak akan takut. Bukan berarti kita menganggap suami kita itu tanda kutip ya, bukan. Tapi kita ada persiapan gitu ya teman-teman ya. Dari saya. Semoga menjawab ya Kak Sisi. Oke, Kak. Apa? Ya. Kalau saya memang dari latar belakang ini ya, orang tua saya memang mengedepankan wanita. Jadi memang bisnisnya bapak saya itu bagaimana mengkaryakan perempuan dan bisa mengawasi anak. Gitu. Jadi dia buka usaha kursus menjahit. Jadi dia dulu guru, ibu saya dulu tuh bidan. Di Semarang. Tapi dia tinggalkan itu karena ya ada masalah, itulah maksud integritas, tidak sesuai dengan integritasnya, dia keluar bisnis sendiri, bagaimana mengembangkan perempuan, membuat perempuan itu mandiri. Jadi buka kursus menjahit, mengetik, lain-lain itu supaya kita kerjakan sendiri di sini sambil bisa mengawasi anak-anak, artinya kami terawasi oleh orang tua, dan itu diharapkan juga begitu. Kalau wanita punya keterampilan, dia akan bisa menghasilkan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya tanpa meninggalkan anak-anak gitu. Jadi jiwa mendidiknya masih ada melalui pekerjaan dia gitu. Jadi kami pun dari kecil sudah dibiasakan menghasilkan untuk diri sendiri, tidak langsung dikasih gitu, dari bekerja baru dapat. Jadi dulu saya kerjaannya mengetik dapat 1.000 gitu kan, artinya bukannya mata duitan ya, hasil karya kita dihargai, ada usaha ya, kita jadi menghargai uang, tidak menggunakan dengan sesuka hati, karena hanya kan perlu usaha gitu. Jadi latar belakang keluarga kami seperti itu. Jadi dengan apa yang ada kita bisa berdiri sendiri seberapapun, tidak mengandalkan orang lain, hanya mengandalkan Tuhan. Jadi menurut saya ya memang perempuan ya harus bekerja, ya harus menghasilkan gitu ya. Berkarya. Ya. Oke, thank you Kak Minja. Thank you Erika. Ya, udah yang mana deh? Belum Erika. Kak Minja boleh duduk ya. Thank you. Jawaban lu tadi. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Siapa? Oke, Pak Juri boleh. Oh, dikirim sama Silakan. Kak Minja belum bisa. Siap. Aku Bu Minja, masih mau coba. nanya, aku masih mau nanya loh. Aku banyak banget ya. Emang belum pada lapar ya? Enggak, ini sebentar doang sih sebenarnya. Yang pertama sih selamat buat ibu-ibu hebat ini ya. Saya bilang ibu-ibu hebat. Sebenarnya Ibu Erika ini saya rekrut teman-teman dalam keadaan mapan sebenarnya. Artinya sebenarnya nggak butuh. Tapi sebenarnya di situ ada peluang buat kita. Kita melihat ada sesuatu di dalam diri dia yang kami lihat kemarin itu. Jadi orang-orang kayak gini bisa kita rekrut teman-teman. Jadi walaupun di istri direktur atau apa, rekrut aja teman-teman. Karena ada sesuatu yang ketidaknyamanan dia sebenarnya. Kalau Bu Mince ini mungkin apa? Wilson, apa nunggu kayak ini baru ini full time. Itu doang sih Wilson. Pertanyaannya sebenarnya gampang sebenarnya. Selamat buat kalian berdua. Kalian adalah orang-orang hebat. Kalau saya melihatnya, Bu Mince ini prinsipnya main ya toh. Di dalam bisnis ini udah main aja dulu, dia keluar aja dulu, nongki dulu, jadi nggak pernah terbeban terhadap bisnis ini, betul ya. Nanti coba ceritain sedikit itu aja dulu. Terus kalau itu Erika ini boleh nggak cerita sedikit itu ya? Kenapa dulu waktu agent itu setiap mau saya rekrut itu ada syaratnya, dan di dalam syaratnya itu kenapa kepingin sehingga itu membuat triggernya untuk maju, tapi nyampe. Mau ke kantor ini aja dia sendiri yang bikin syarat loh teman-teman. Ada nggak di sini yang agent nih, yang agent ya? Ada yang nggak ke sini? Mau ke kantor aja dia bikin syarat sendiri loh. Dia bilang kalau saya nggak 100 juta, saya nggak mau ke kantor. Tapi saya seperti itu juga karena udah ditanya leader saya juga. Itu Erika, kapan kamu bawa ke kantor? Itu Pak Indra, mana Pak Indra? Nah dia selalu nanya saya juga nanya dia.
kapan Ito Erika ke kantor. Jadi sebenarnya beruntun ya. Hal-hal itu sebenarnya sistem. Coba nanti ceritain sebenarnya yang membuat triggernya, yang membuat sampai detik ini berada di bisnis ini. Pasti ada dong sesuatu yang membuatnya kayak dari agent sampai sekarang juga. Ito Minja juga cerita sedikit kenapa sampai di titik ini. Oke nih, mau. Padahal tertantang sih sebenarnya. Boleh cerita nggak sedikit aja? Makasih. Kalau prinsip apa tadi? Sambil main-main ya sebetulnya saya lebih ini loh supaya mindset kita tuh tidak terbebani ya. Jadi saat di BCA pun saya seperti itu. Teman-teman pada stres gini, targetnya segini, saya nggak pernah ngelihat laporan. Mau targetnya segini, mau angkanya segini, dikasih segini ya, iya. Dinaikin lagi, iya, gitu aja kan. Saya nggak ngelihat angkanya, yang penting saya keluar aja dah. Gitu. Ya, dengan kita keluar kan ketemu orang, bisa jadi saya tujuannya mau A, dapatnya B, gitu kan. Lebih ke situ. Jadi saya kalau ditanya, lu ngapain sih ini? Enggak, lu cuma main-main. Saya pura-pura kerja. Jadi kata-katanya pura-pura kerja. Mindset dalam pikirannya itu loh. Pura-pura kerja. Pura kerja. Jadi nanti pada saat yang meeting tiap bulan QM itu ya Wilson kan orang kanwil ini nanti begini kan. Terus kalau ditanya gimana udah sampai belum, saya pura-pura aja gitu. Pura-pura gila belum kan? Iya, pura-pura blow on. Apalagi lagi syuting kerja ya. Oh segitu ya. Oh ya. Terus nanti giliran pas apa? Ini ditanyain terus nih NPL itu yang kredit macet gitu kan. Ya, saya pura-pura gila. Tapi bener Bu Minca ini bener loh. Saya pura-pura gila. Lah yang macet di sana kenapa saya dikejar-kejar? Gitu dong. Yang macet kan nasabah. Kenapa saya harus dikejar-kejar? Ya, saya ditanya gitu ya, saya tanya nasabah, Pak, kapan bayarnya gitu. Jawabannya ini saya sampaikan lagi. Karena ada teman saya yang ditanyain tentang NPL mau resign. Stres. Saya tanya, emang yang kredit siapa? Emang kok yang kredit? Enggak, nasabah. Ya udah, dia nggak bisa bayar ya tinggal jawab. Gitu. Ya, kenapa kok yang resign? Untuk anakmu sekolah masih ya udah kerja aja terus. Terus kalau di dalam bisnis ini kan harus ketemu orang. Agent-agent baru ini kan kadang bingung juga Bu Minca. Kemana harus pergi gimana? Bingung juga, stres juga dia sebenarnya kan. Apa yang dengan mindset Bu Minca seperti itu? Apa yang dilakukan? Pura-pura kerja ya. Apa yang dilakukan? Kan saya pura-pura main. Tuh teman-teman, pura-pura main terus Main ke teman, ngopi yuk di sini udah ngobrol. Habis itu tanya tentang anaknya dulu. Kalau seumuran saya kan berarti anaknya udah abrar semua. Udah yang kerja setahun 2 tahun gitu kan. Ya, saya pengen ngajarin anakku nih supaya bisa memanfaatkan uang dengan baik. Keren nggak teman-teman? Mindsetnya keren loh. Makanya kan saya kan hanya itu kan dari awal saya bilang kan saya mau mengedukasi anak muda supaya tidak terlambat seperti kami generasi tua ini yang gampang diombang-ambingkan dengan berita-berita di luar sana. Jadi banyak anak muda nih di sini. Jadi saya lebih senang jual apa itu PCB 88. Iya. Yang persiapan dana pensiun ya. Keren banget. Terima kasih Bu Minca. Ya, kalau itu Erika nih, Erika cerita lagi tuh. Sehingga sampai di titik ini yang tadi kan sebenarnya syarat. Kok selalu buat syarat? Padahal orang kalau dikasih syarat ini kita dikasih syarat stres loh. Down loh kitanya ininya. Malah kok sebenarnya kok sampai seperti itu gitu dan ingin tercapai dan itu yang bisa menggerakkan sendiri. Sebenarnya bukan dari leader sebenarnya. Tapi dari itu sendiri sudah ingin bergerak, ingin mencapainya sebenarnya. Coba. Tadi Kak Minca kan penuh pura-pura ya. Kalau saya berarti penuh syarat ya. Nah, kalau saya itu kemarin tuh kenapa setiap ada sesuatu yang dikasih tahu oleh leader, itu saya selalu mengajukan syarat biar saya itu nggak yang terlalu fokus dengan angkanya. Maksudnya saya itu bukan, nggak harus wajib gitu loh.
nggak harus wajib, tapi saya kerjakan. Jadi mengurangi beban aja sih sebenarnya itu. Dan menjadi tantangan buat saya. Kalau misalnya kayak kemarin, ayo ke kantor itu, tar dulu ya, Tok. Kalau 100 juta baru nih aku ke kantor. Karena dalam pikiranku aku kan masih baru ya, kayaknya 100 juta masih jauh gitu kan. Berarti belum tentu bisa untuk menghindari ke kantor gitu loh kan. Maksudnya iya, takutnya kan belum kenal, belum apa, nanti ngajuin syarat. Tapi dikerjakan dan puji Tuhannya dapet gitu. Pokoknya semuanya saya itu memang orangnya suka tantangan ya teman-teman. Saya itu selalu nanya ke leader kayak kemarin itu kalau bulan kesekian kemarin dapatnya berapa? Iya. Memang Benar. orangnya agak goal oriented banget sebenarnya. Sebenarnya itu Erika ini banget sama kita loh teman-teman. Saya ditanya selalu sama dia, komisi pertama berapa? Saya 82.000. Nah, dia kepingin lebih. Harus lebih dari saya. Terus 3 bulan. Itu 3 bulan komisinya berapa? Saya kasih tahu 7 juta. Dia 18 juta. Dia udah langsung ngomong pada diri dia, ngomong sama kita juga, aku ingin lebih dari itu. Nah, di agent-agent yang sekarang ini ada nggak seperti itu sama leadernya teman-teman? Bukan, tapi itu enggak, ini kan bukan jadi negatif kan sama aku. Oh, bukan. Di bisnis ini teman-teman ya, semuanya ya, kita leader itu sangat senang banget dengan orang melihat, kita melihat orang bertumbuh. Sebab arti kehidupan bagi kita itu sebenarnya itu teman-teman. Cuma itu satu. Iya. Jadi syarat yang saya kasih itu juga bukan syarat yang sepertinya susah untuk dikerjakan. Sebenarnya dalam hati kita kepikiran 100 juta kayaknya bisa nih, nah gitu ya. Tapi itu sebagai challenge buat saya biar saya bisa capai gitu loh. Oke, aku akan ke kantor Tok, tapi kalau 100 juta ya, tunggu 100 juta. Dikerjakan nggak? Ya aku kerjakan teman-teman. Dapat juga gitu. Jadi pokoknya semua syarat yang aku bilang itu, nah gitu dapat, nanti aku yang ngejar sama leadernya gitu. Jadi itu hanya untuk men-challenge aku sendiri gitu loh. Biar aku bisa tujuan. Memang nggak yang berat-berat teman-teman, nggak yang gue harus capai 600 juta, enggak. Jadi step by step, karena kalau terlalu berat takutnya pikiran kita itu nggak kuat gitu loh untuk mengejarnya gitu loh. Ya, terima kasih. Saya banyak belajar dari 2 orang ini teman-teman. Dari satu, dari mindsetnya tadi, main dulu. Di mindsetnya dimudahkan semuanya, pura-pura gila, pura-pura ini macam-macam. Biar nggak gila, berarti kan nggak gila. Kemarin kan di mobil kan gitu toh ya. Diskusi kita hot banget di mobil teman-teman. Kebetulan kami jalan pulang pergi sama ya, semacet. Sambil kita ini udah diskusi kita hal seperti itu teman-teman. Kita di bisnis ini bagaimana? Ya udah, kita bawa main aja semuanya. Oh iya, saya baru sadar nih. Itu Erika juga saya belajar banget dari Erika ini. Saya banyak belajar dari hal-hal detailnya juga. Dia detail, terus konsisten, persistennya juga. Saya banyak belajar dari Erika. Meskipun saya leadernya, sebenarnya saya belajar juga sama dia sebenarnya. Thank you, Bro. Oh, nah teman-teman, waktu agent ya, itu Erika ini yang dia bilang proposal 500 itu masih handphone loh teman-teman. Bayangkan dari handphone ada 500 proposal di handphone dia. Handphonenya kecil, agent baru, kita almarhum dulu harus standby karena dia memang seperti itu. Nah, kita melihatnya dari Erika ini ya, semuanya diposting teman-teman. Apa yang kita lakukan, matrik jadwal, benar-benar dia lakukan. Dia sistem banget, benar-benar ya. Bahkan mulai kita tanya kapan mengantar anak, kapan bangun, kita kasih tahu loh. Saya dari bangun dari jam 6 sampai jam 9, saya ngantar Jos, ngantar anak. Nah, kita bilang pas saat itu, jangan pikirin prudensial dari jam 6 sampai jam 9. Kosongin, harus fokus buat anak. Nah itu dia bilang loh, buat anak, semua di matrik jadwalnya ini. Mulai dari jam 9 ngapain? Kita tanya, diskusi sama dia. Nah di situ saya anak-anak Jos udah pergi ke sekolah. Nah di situ pikirin prudensial, sambil nonton kan bisa, saya bilang gitu kan pada saat itu. Ya udah sambil nonton, tapi pikirin prudensial. Nah disitulah dibuatnya. Walaupun di rumah bisa nggak bikin jadwal, bikin ini, dilakukan loh teman-teman. Itu sih hebatnya. Dan semuanya posting teman-teman. Itu juga membuat energi buat kita.
dikirim ke grup, posting ke grup. Yang paling rajin sebenarnya kayak gini, kayak Bu Mince, yang paling kita tahu. Ini kalau ada agent seminggu kosong, nggak ada postingan, ya sudah, ya nggak apa-apa. Kita juga sama leadernya, ya kita juga harus bekerja. Itu sih sebenarnya Bu Nadine. Ya, terima kasih Bu. Ya, oke, thank you Kak Mince. Ya. Oke, keren banget ya teman-teman ya. Iya. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanya. Waduh, pasti ada lagi tadi ya. Ya, belum pulang. Tadi suaminya sih udah lengkap. Ya, jadi mungkin saya simpulkan juga ya. Sesuai dengan judulnya ya, udah pada kelaparan ya. Sesuai dengan judulnya memimpin dengan hati dengan suatu tujuan itu cocok banget buat seorang Erika. Benar ya teman-teman, dari tadi yang diceritain dari awal segala macam, karena kemarin kita juga di acara BSD juga baru mendengarkan Grace Tahir yang menceritakan bahwa tentang kehidupannya dia secara pribadi sebagai pemimpin. Kalau kita secara pribadi juga teledor, dia bilang bagaimana kita mau memimpin orang, itu buat saya kena banget gitu loh ya. Jadi kalau keseharian kita teledor, keseharian kita juga nggak komitmen sama diri kita sendiri nih, nggak ngurusin urusan orang lain aja gitu, gimana kita mau ngurusin orang lain, gimana kita mau memimpin. Nah, seorang Erika ini yang saya lihat dia sendiri bisa memimpin dirinya, mulai dari dia agent punya masalah di dalam rumah, mengurus rumah tangganya, walaupun dia pusing, mertua sakit, harus antar anak, sampai nggak ada mbak, itu saya ingat banget yang sampai nangis sama semua itu, dia sampai kebingungan, itu dia harus handle semua. Hal itu dia nggak bisa selesaikan, bagaimana dia mau memimpin banyak orang, tapi ternyata dia bisa menyelesaikan dan terbukti setiap tahun dia selalu bisa mempromosikan leader-leader baru ya. Semoga tahun ini mempromosikan AB baru, AAB baru, semuanya lebih banyak lagi dan bisa prestasi sebagai leader. Amin. Ya, sukses ya buat Erika. Oke. Ya, makasih ya. Ayo kita foto bareng, boleh? Maju semuanya ya, maju ya. Tolong yang di belakang lampu dinyalakan. Yang di belakang. Ivan, boleh bantu Ivan? Lampu. Belakang. Gak usah di, gak jadi.